Halo semua, selamat datang kembali. Dan pada video kali ini, saya akan mencoba menceritakan komik dari Superman yang berjudul Superman The Dark Side. Dengan penulis komik ini yaitu John Francis Moore dan artisnya yaitu Yeron Dwyer yang diproduksi pada tahun 1998 oleh DC Comics. Di mana pada video ini akan menceritakan sosok Superman atau Kal-El jika ia tidak pernah sampai menuju ke bumi. Namun, ia menuju ke suatu planet yang dipenuhi kekejaman, yaitu planet Apokolips, dan diasuh oleh pemimpinnya, yaitu tak lain adalah Darkseid. Lalu, bagaimana kejadiannya sosok Superman ini? Apakah ia memiliki kepribadian seperti Darkseid? Atau ia akan menjadi sosok pahlawan seperti yang kita kenal? Untuk itu, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan kembali saya ingatkan untuk dukungannya pada channel ini, untuk subscribe, like, dan komentarnya, agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau sudah, mari kita mulai alur ceritanya. Dimulai dengan narasi yang mengisahkan keadaan di planet Krypton dengan keadaannya yang saat itu sudah berada di ambang kehancuran, yang disebabkan oleh sifat arogansi penduduk di sana atau para Kryptonian yang sangat membanggakan kemampuan teknologi mereka. Hingga akhirnya teknologi mereka itu membawa bencana bagi mereka semua, yaitu kehancuran planetnya. Lalu, di suatu keluarga, mereka merencanakan untuk mengirim anaknya pergi dari sana, yang mengarahkannya ke planet bumi, untuk menjadi harapan bagi para penduduk di sana. Dan ialah Kal-El yang akan menjadi sosok dari Superman. Namun, dari sinilah cerita mulai berubah, karena bagaimana jika pesawat yang membawa bayi Kal-El itu terserap oleh suatu kekuatan dan membuatnya tak pernah sampai di bumi. Yang mana diceritakan pesawat itu akhirnya menuju ke planet yang paling mengerikan, yang dipenuhi oleh gas sulfur dan dipimpin oleh tirani kejam dan tak kenal ampun, yaitu planet Apokolips. Lalu akhirnya pesawat yang membawa bayi Kal-El itu sampai di daratan Apokolips hingga ia ditemukan oleh suatu keluarga. Namun tiba-tiba keluarga tersebut dibasmi langsung dengan Omega Beam milik Darkseid, yang saat itu bersama dengan anak buahnya yang bernama Metron, yang bermaksud untuk mengambil bayi Kal-El itu dan akan menjadikannya sebagai mesin penghancur bagi universe. Selanjutnya diceritakan setahun kemudian di planet New Genesis yang dihuni oleh para pejuang keadilan. Terlihat di sana mereka sedang menghentikan kekacauan yang diakibatkan oleh para bugs, yaitu semacam alien serangga yang sedang mencari makanan bagi kelangsungan hidup mereka. Di mana salah satu di antara para pejuang tersebut yang bernama Orion, ia terlihat sangat marah dengan kekacauan itu. Meski sudah diingatkan oleh temannya yang bernama Legray untuk tidak terlalu emosi, namun hal itu ternyata sia-sia saja. Hingga akhirnya datanglah pemimpin di sana, yaitu Highfather, yang menteleportasi para bugs itu menuju ke suatu tempat dengan nutrisi untuk kebutuhan hidup mereka. Lalu Highfather menasihati Orion untuk bisa mengontrol emosinya dan untuk menjaga keseimbangan tatanan semesta. Lalu, hal itu ditutup dengan kemunculan Metron di sana yang membicarakan tentang ayah sebenarnya dari Orion dan anak dari Highfather. Kemudian cerita beralih ke Apokolips
yang sedang terjadi aksi kejar-kejaran oleh seorang pemuda yang bernama Scott Free, yang diketahui telah mencuri suatu bom dari laboratorium milik Darkseid. Dan setelahnya, hal itu dilaporkan oleh pelayan Darkseid, yaitu Desat, atas kejadian pencurian, yaitu bom tap generator miliknya. Namun, Darkseid mengatakan jika hal itu akan ia serahkan kepada anaknya yang lain, sekaligus yang akan ia tunjukkan kepada Desat saat itu. Dan inilah dia sosok Superman sebagai anak angkat dari Darkseid, yang terlihat dengan penampilannya yang menggunakan armor hitam yang dibuat khusus untuknya. Dan tentu armor tersebut tidak sembarang armor, karena dapat meningkatkan kekuatannya dengan menyerap energi dari planet Apokolips. Lalu, Darkseid menceritakan suatu kisah jika sudah sekian lama planetnya, yaitu Apokolips, selalu bertempur dengan planet New Genesis untuk memperebutkan kekuasaan satu sama lain. Dan diketahuilah jika pesawat Kal-El yang saat lalu menuju bumi ternyata sengaja dibelokkan oleh Metron atas perintah dari Darkseid, agar dengan kehadiran Kal-El ini, Darkseid dapat menghentikan peperangan dengan planet New Genesis. Kemudian, untuk mengenalkan anak baru dari Darkseid ini kepada para pelayan dan penduduk dari planetnya, Darkseid menampilkan kekuatan Superman ini di pertunjukan gladiatornya, di mana Superman harus melawan sosok Kalibax sebagai juara bertahan di sana. Dan tentu saja Superman dapat menghabisi Kalibax dengan mudah. Lalu malam harinya, Scott Free yang saat sebelumnya telah mencuri bom tube generator milik Darkseid, kemudian ia bermaksud untuk pergi dari planet terkutuk itu. Namun ternyata upaya itu akhirnya diketahui oleh Superman, dan ia pun akhirnya mengejar Scott Free, di mana pada pengejaran itu Superman berhasil melukai kaki Scott Free dan menghentikannya untuk menggunakan bom tube generator. Meskipun pada akhirnya Scott Free berhasil menggunakan upaya cadangannya hingga berhasil pergi dari sana. Setelahnya, saat Superman melaporkan kegagalan dirinya itu, Darkseid meminta Superman untuk melakukan perintah selanjutnya dan memintanya agar tidak ada kegagalan lagi kali ini, di mana Darkseid memerintahkan agar Superman membawa senjata penghancur planet yang bernama Omega Warhead yang akan ia tujukan ke planet New Genesis untuk menghancurkan segala isi di dalamnya. Lalu, aksi penyerbuan pun dimulai dengan kemunculan para demon yang mencoba menghadapi para prajurit dari New Genesis. Lalu, Superman sendiri dengan cepatnya ia menuju ke inti planet New Genesis untuk menanam senjata Omega Warhead di sana. Setelahnya, kehancuran pun akhirnya tak bisa lagi terelakkan di sana. Lalu, sebagai upaya terakhir, Highfather mengirimkan semua prajurit New Genesis ke suatu lokasi yang akan menjadi tempat pertempuran terakhir mereka. Dan saat Superman menghampiri Highfather untuk menghabisi para sisa-sisa prajurit New Genesis, Superman malah ditunjukkan suatu kebenaran tentang dirinya, termasuk pula tentang keluarganya. Yang mana hal itu membuat Superman kebingungan akan jati dirinya. Lalu di akhir hayatnya, Highfather menteleport Superman menuju bumi, tempat di mana seharusnya ia saat ini berada. Kemudian diceritakan setelahnya, di New Genesis, Darkseid mengatakan jika ia akan mencari dan menghabisi sisa-sisa pejuang New Genesis yang berhasil selamat dari peristiwa itu, yang telah diketahui oleh Darkseid jika mereka semua ada di planet yang bernama Bumi. Selanjutnya, di Bumi, proses teleport itu membuat Superman jatuh dan tenggelam di pesisir lautan kota Metropolis, yang pada akhirnya
ia berhasil diselamatkan oleh salah satu warga di sana, yaitu Lois Lane. Namun, tak lama setelah perkenalan singkat mereka, Lois Lane harus pergi meninggalkan Kal-El atau Superman di sana. Dan diketahuilah saat itu, Lois Lane ia sedang menguping dan memperhatikan suatu transaksi senjata yang dilakukan oleh bos mafia, yaitu Carl Manheim. Namun, kehadiran Lois di sana akhirnya diketahui, dan saat ia akan dihabisi, tiba-tiba Kal-El datang ke sana dan menolong Lois Lane. Dan peristiwa itu ditutup dengan kehadiran para polisi Metropolis di sana yang menangkap semua anggota mafia di sana, sekaligus Kal-El yang mereka anggap sebagai salah satu tersangka di sana. Setelahnya, Kal-El akhirnya sadarkan diri dan ia berhasil kabur dari mobil polisi yang menahannya. Namun, dalam pelariannya, ia melihat sosok Legrey yang sedang melintas di kota Metropolis, yang mana hal itu membuat Kal-El terkejut dan heran karena ia telah menghancurkan planetnya, yaitu New Genesis, di saat sebelumnya. Lalu, karena kebenaran yang ia lihat di sana, sekaligus perkataan Highfather yang masih membayangi pemikirannya tentang jati dirinya, hal itu membuat Kal-El menjadi emosi dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Yang kemudian aksinya itu dapat dihentikan oleh seorang tunawisma yang bernama Bibo dan sahabatnya, yaitu Jimmy Olsen. Kemudian beralih ke Apokolips. Di sana, Metron sedang menemui Darkseid, di mana ia sudah mengetahui pengkhianatan akan informasi yang disembunyikan oleh Metron tentang anti-life equation yang selama ini Darkseid cari. Dan oleh karena itu, Darkseid akhirnya menghabisi Metron dengan Omega Beam-nya. Lalu kembali lagi ke Metropolis, tepatnya di kantor kepolisian. Di sana, para polisi, Lois Lane dan Lex Luthor sedang membahas tentang senjata yang polisi amankan saat mereka menangkap Carl Manheim sebelumnya. Yang mana mereka duga jika senjata itu tidak dibuat oleh manusia, tetapi berasal dari alien di luar sana. Selanjutnya, Kal-El bersama Bibo dan Jimmy, mereka dihadapkan dengan sebuah kejadian di mana suatu gedung meledak di sana. Dan inilah aksi heroik pertama yang dilakukan Kal-El dengan menyelamatkan orang yang terjebak di gedung tersebut. Dan diketahui juga jika ledakan di sana disebabkan oleh pertarungan para demon yang entah kenapa ia juga berada di sana, yang sedang melawan salah satu pejuang dari New Genesis yang bernama Fastback. Sekaligus ia juga mengambil sebuah mother box milik Fastback. Setelahnya, Kal-El dihampiri oleh Lois Lane yang meminta penjelasan dari asal-usulnya, dan akhirnya Kal-El pun menjelaskan jika ia memang berasal dari planet yang bernama Apokolips yang dipimpin oleh diktator kejam yang bernama Darkseid. Lalu Lois Lane akhirnya ia mendapat benang merahnya karena ia juga mengetahui tentang peperangan yang akan terjadi di kotanya. Dan untuk itulah ia meminta Kal-El untuk menyelamatkan kota Metropolis sekaligus meminta bantuan kepada para prajurit dari New Genesis. Lalu, dengan menggunakan alat Mother Box yang Kal-El ambil dari Fastback, ia akhirnya dapat memasuki tempat persembunyian dari para prajurit New Genesis. Namun, Kal-El di sana malah disekap dan akan dihabisi oleh kemarahan dari para prajurit New Genesis karena perbuatannya yang telah menghancurkan planetnya di saat sebelumnya. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka, sekaligus kehadiran dari Barda, yaitu salah satu Furies dari Apokolips yang membantu Kal-El di sana. Dan tak diduga pula jika Mother Box yang Kal-El pegang malah melindunginya dari serangan Orion dan menyatu dengan tubuhnya, yang mana dikatakan oleh Legrey jika diri Kal-El saat itu telah diakui oleh Mother Box dan mengindikasikan jika sosok Kal-El telah berubah menjadi lebih baik.
Setelahnya, di gedung Lex Corporation, di sana Lois Lane menemui Lex Luthor yang sedang meneliti armor milik Kal-El yang ia temui di saat Superman jatuh di pesisir Metropolis. Dan terungkaplah jika Lex telah mengetahui peperangan di antara Apokolips dengan New Genesis, dan ia selama ini hanya tutup suara akan informasi tersebut. Yang mana informasi itu ia ketahui dari Scott Free setelah pelariannya dari planet Apokolips, yang mana saat ini ia telah bekerja sama dengan Lex Luthor. Lalu cerita beralih kepada Kal-El yang bersama Barda, di mana mereka sedang mencari armor milik Kal-El di tempat pertama kali ia jatuh menuju bumi. Namun tentu saja ia tidak akan menemukannya karena armor itu telah berada di markas Lex Luthor, dan di saat itu pula tiba-tiba Kal-El dan Barda diserang oleh android milik Lex Luthor yang bermaksud untuk menangkap mereka. Dan setelah pertarungan mereka itu, akhirnya Kal-El berhasil ditangkap oleh Lex dan Scott Free di markas mereka. Namun secara mengejutkan, datanglah Darkseid ke sana untuk membawa Kal-El bersamanya kembali. Di mana Lex sendiri, ia dikirimkan ke Apokolips, tepatnya di markas Greeny Goodness. Dan untuk Scott Free sendiri, Darkseid memberikan Mobius Chair untuknya dengan meminta kesetiaannya dan memberikan Kal-El kepadanya. Dan akhirnya di Apokolips, di sana Kal-El sedang disiksa oleh Desat dan Darkseid karena ia telah mengetahui perubahan pada diri Kal-El yang telah menjadi lebih lunak, serta hilangnya kesetiaan pada diri Kal-El kepada Darkseid, yang mana kini ia akan menghentikan aksi Darkseid untuk menginvasi bumi. Sekaligus Desat akhirnya menemukan lokasi anti-life equation di bumi, yang mana ini menjadikan Darkseid akhirnya bersiap untuk menginvasi bumi. Lalu diceritakan setelahnya, di kota Metropolis akhirnya telah jatuh di tangan Darkseid, di mana Darkseid telah membangun anti-life transmitter, yang mana saat alat itu aktif, maka seluruh dunia akan berada di bawah kekuasaannya. Lalu untuk para penduduk di sana, mereka juga terlihat seperti mayat hidup yang tak memiliki kesadaran diri, yang tentu juga diawasi oleh para anak buah dari Darkseid di sana. Selanjutnya di Apokolips, di sana Desat akan mulai memutilasi tubuh Kal-El sebagai bahan penelitiannya. Namun, Kal-El berhasil melepaskan diri dan menyerang Desat, sekaligus mengambil Mother Box yang sebelumnya telah menyatu dengan dirinya. Lalu kembali lagi ke Metropolis. Di sana, Lois Lane sedang menyelamatkan Bibo yang ternyata mereka masih belum terpengaruh oleh kekuatan dari Darkseid. Dan mereka juga pada akhirnya ditolong oleh sosok Legray dan membawa mereka ke markas para pejuang New Genesis. Dan sesampainya di sana, mereka semua dikagetkan dengan kemunculan Scott Free yang mengungkapkan kebenaran akan identitas Orion dan dirinya, di mana Orion ternyata adalah anak dari Darkseid dan Scott Free sendiri adalah anak dari Highfather. Dan sebagai perjanjian damai di antara dua planet tersebut, yaitu di antara Apokolips dan New Genesis, para pemimpin kedua planet tersebut, mereka saling menukarkan anaknya masing-masing, yaitu Orion, anak dari Darkseid yang diasuh oleh Highfather, dan Scott Free, anak dari Highfather yang dibawa oleh Darkseid. Namun, Orion yang tak mempercayai hal itu pun, ia akhirnya pergi dari sana. Kemudian di Apokolips terlihat jika di sana Kal-El sedang berusaha pergi ke bumi kembali, meskipun sempat dihadang oleh Greeny Goodness bersamaan dengan Lex Luthor yang sudah menjadi budaknya, yang pada akhirnya Kal-El berhasil pergi dengan bantuan dari Barda. Selanjutnya, sesampainya Kal-El atau Superman di bumi, ia langsung menemui Lois Lane
bersama para pejuang dari New Genesis untuk bekerja sama dalam menghadapi Darkseid bersama dengan tentaranya. Dan inilah dia pertempuran terakhir akhirnya dimulai, dengan para pejuang dari New Genesis yang menghadapi anak buah dari Darkseid. Kemudian Superman sendiri, ia akan menghancurkan anti-life transmitter di sana. Namun aksinya tersebut dapat dihentikan oleh Omega Beam milik Darkseid. Sekaligus Orion yang akhirnya ia juga datang ke sana dengan membawa pasukan, yaitu dari para Bugs, yang ternyata di cerita awal para Bugs ini dikirimkan ke planet bumi ini. Dan dengan begitu, Orion bersamaan dengan para Bugs, mereka akhirnya dapat menghancurkan alat transmitter milik Darkseid. Lalu saat Superman dan Orion akan mengejar Darkseid, tiba-tiba mereka terpental oleh Darkseid yang mengeluarkan alat berupa anti-Mother Box. Setelahnya Superman akhirnya menghadapi Darkseid seorang diri. Namun tentu saja kekuatan Darkseid ini jauh di atas Superman, sehingga Superman lah yang akhirnya terbantai dari pertarungan tersebut. Selanjutnya, muncullah Scott Free yang mengatakan kepada Lecrae jika ia telah melakukan perjalanan antar ruang dan waktu hingga mempelajari kebenaran yang ada pada Promethean Wall, yang mana diketahui jika Superman ternyata sama seperti Lecrae, yaitu anak dari cahaya. Dan Scott Free meminta Lecrae untuk memberikan kekuatannya kepada Superman agar ia dapat mengalahkan Darkseid. Kemudian hal itu pun disetujui olehnya hingga ia memberikan seluruh kekuatannya kepada Superman sebelum akhirnya ia tewas dibunuh oleh anak buah dari Darkseid. Dengan begitu, akhirnya Superman dapat bangkit kembali dengan penampilan armornya yang tampak bersinar, dan tentu kini kekuatannya telah meningkat hingga ia dapat mengajar dan mengalahkan Darkseid. Setelahnya, para pejuang New Genesis dengan menggunakan Mother Box, mereka mengirimkan Darkseid menuju ke inti penciptaan agar jiwa gelapnya dapat dipulihkan. Dilanjut dengan perkataan Orion kepada ayahnya itu, atas rasa kasihannya kepada ayahnya itu karena Darkseid selama hidupnya tidak pernah mengenal cinta dan persahabatan. Lalu, cerita ini ditutup dengan keadaan di bumi yang sudah mulai membaik, termasuk warganya seperti Bibo dan Jimmy. Kemudian, para pejuang New Genesis, termasuk Orion, yang telah membangun markasnya di bumi untuk menjaganya dari segala ancaman yang akan muncul di kemudian hari. Dan untuk Kal-El sendiri, atau Superman, ia kembali ke Apokalips untuk memulihkan sisa-sisa tirani dari Darkseid di sana. Dan akhirnya cerita pun selesai. Oke, mari kita review singkat untuk cerita ini, di mana komik ini menceritakan kisah dari Superman, yang mana jika ia tidak pernah menuju ke bumi dan tidak pernah diasuh oleh keluarga yang baik, tetapi diasuh oleh sosok big villain dari DC Universe, yaitu Darkseid. Dan meski pada awal cerita Superman akhirnya terdoktrin oleh kekejaman Darkseid, namun pada akhirnya ia sedikit demi sedikit menjadi lebih lunak setelah Kal-El bertemu dengan Hawkfather, Lois Lane, Bibo, dan Jimmy di kota metropolis. Hingga pada akhirnya Kal-El memutuskan untuk melawan ayah angkatnya, yaitu Darkseid, yang akan menginvasi bumi tempat ia berada. Kemudian, fakta tentang Mother Box yang ada pada komik ini tidak seperti Mother Box pada film DCEU, di mana Mother Box pada komik ini hanya berbentuk seperti smartphone dan tidak berbentuk seperti kubus besar, dan digunakan
oleh para pejuang New Genesis sebagai sumber kekuatan mereka. Sekaligus Kal-El yang diakui oleh Mother Box dan membuatnya dapat menggunakan kekuatan dari Mother Box atas perubahan pada dirinya. Lalu perbedaan lainnya yaitu pada akhir cerita di mana Lois Lane yang pada cerita ini ia malah berpasangan dengan Orion dan Kal-El sendiri yang berpasangan dengan Barda dan memutuskan untuk tinggal di Apokalips. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang kisah Superman ini, dimana jika sosok terkuat itu menjadi anak buah dari Darkseid. Kalau begitu, cukup sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.